most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. I come to thee. Ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan
Saudara-saudara yang akan datang ke gereja, saudara harus memakai masker minimal dari kain yang 2 lapis ya, jangan yang 1 lapis, yang 2 lapis minimal. Kalau bisa yang 3 lapis, saudara. Kemudian saudara cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Itu juga kami siapkan wastafel yang portable di depan gereja. Kemudian saudara bersihkan ya, bersihkan sepatu saudara dengan keset yang ada disinfektannya. Kemudian saudara akan diukur suhunya ya, yang 37 derajat, 3 ke atas sebaiknya saudara langsung berobat ya. Nah, ini memang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Asyir hanya salam sehati saja. Dan saudara juga melakukan hal yang sama. Kemudian nanti saudara kalau masuk ke dalam gereja, duduknya akan diatur dengan jarak 1,5 meter karena nggak boleh berdekatan, sudah. Ibadah akan berjalan singkat, nggak panjang ya, kurang lebih ya 1 jam lah gitu ya, seperti hari ini juga. Persembahan saudara dapat disiapkan dari rumah di dalam amplop dan dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan waktu masuk ke dalam gereja atau waktu keluar. Kemudian bagi jemaat yang sedang sakit, mohon jangan datang ke gereja. Saudara yang mungkin juga ada penyakit ginjal, jantung, itu komorbid, gampang kena penyakit, tinggallah di rumah. Kita akan tetap mengadakan live streaming. Jadi ibadah di tempat ini saudara bisa langsung lihat di YouTube. Kemudian bagi saudara-saudara yang usia lanjut dan anak-anak, pemerintah memang melarang mereka itu keliaran di luar rumah ya, termasuk di tempat ibadah. Jadi tetaplah beribadah dari rumah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita dekat di hati, walaupun jauh di mata. Saya doakan keadaan saudara baik-baik saja dan semakin dekat hidup di dalam Tuhan. Tanda-tanda yang kita alami sekarang menunjukkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetaplah setia sampai akhir. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita semua boleh berjumpa kembali dalam ibadah online bersama pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini mari kita izinkan Tuhan untuk bekerja dan melawat kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan berkiranya kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang ibadah. Mari kita sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan tetap berlaku sampai dengan hari ini bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, biar kiranya Kau izinkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarkan kiranya kami boleh menikmati kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Kami boleh bersyukur untuk setiap nafas kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan pagi hari ini inilah pujian dan pengagungan kami yang kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya. Ya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib Tuhan. Lebih dari semua yang ada.
inilah penghormatan kami yang kami berikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya biar kiranya Tuhan Yesus boleh disukakan oleh sebab mazmur dan pujian yang kami persembahkan bagi Tuhan. Layaklah Engkau ya Tuhan untuk terima segala pujian kami. Layak Engkau untuk terima segala sembah kami, segala hormat kami, segala kemuliaan dari kekal sampai kekal ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kehadiran Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya percaya roh Allah mengalir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya mari kita bersuka dan bergirang karena Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita semua boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk terima berkat firman Tuhan. Dan biar kiranya setiap hati boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu.
di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari katakan kepada jiwamu, jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam Kristus, lihat kuasanya. Dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari angkat hatimu bagi Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi lebih sederhana dan kami bisa mengerti dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali bisa berjumpa meskipun hanya via ibadah online saja. Ya, tema hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya, ya, yang harus kita renungkan bersama-sama adalah dipanggil berhikmat di tengah badai kesulitan. Harus diakui Bapak Ibu sekalian, bukan cuman hari-hari ini adalah waktu yang sangat sulit buat kita semua. Ya, bukan cuma dampak sosial saja yang kita alami, jadi kita punya keterbatasan waktu melakukan kegiatan bersama-sama, tetapi juga ada dampak ekonomi. Ya, sehingga banyak orang mengalami krisis ekonomi. Banyak di antara kita yang dirumahkan, di PHK, atau dipotong gajinya ya karena perusahaannya juga berkurang pendapatannya sehingga mengalami krisis ekonomi. Bahkan berdasarkan data dari Bappenas, Bapak Ibu, ya saat ini ada 3,7 pengangguran yang ada di Indonesia. Bahkan berpotensi menjadi 12,7 di tahun 2021. Belum lagi karena kita kelamaan di rumah aja Bapak Ibu, ya ada krisis ekonomi di rumah, itu juga berdampak pada hubungan suami istri, berdampak juga pada hubungan berkeluarga. Dan berdasarkan hasil survei, angka perceraian juga meningkat, ya lebih dari biasanya. Itulah masa-masa yang sulit yang sekarang kita hadapi, dan mungkin saja anak-anak Tuhan ya juga mengalami masalah-masalah yang sama, mengalami kesulitan-kesulitan yang sama ya di
akibat dampak pandemi ini. Tetapi saudara, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang juga merasakan dampak ini, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa meskipun kita sedang mengalami masalah, meskipun kita ada kesulitan, kita dipanggil untuk berhikmat, ya, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, ya, di tengah badai kesulitan apapun juga. Ya, nah kita lihat di Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Inilah ayat yang merupakan panggilan kita orang-orang percaya, ya, untuk tetap punya hikmat supaya bisa berhasil, ya, di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi ada keuntungan, dikatakan dalam firman Tuhan, keuntungannya melebihi emas dan perak, dan jalannya sejahtera semata-mata membuat kita bahagia. Bapak Ibu, orang berhikmat itu beda dengan orang cerdas, ya. Kalau orang cerdas belum tentu berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat sudah pasti dia cerdas. Ya, tadi firman Tuhan katakan, ketika kita berhikmat maka kepandaian mengikuti kita. Ada banyak contoh orang-orang yang nilai akademisnya tinggi, ya, tetapi tidak berhasil di dalam hidupnya. Bukan karena mereka bodoh, Bapak Ibu, tetapi karena dia kekurangan hikmat yang membawa pengertian dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya pengkhotbah menulis di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi Bapak Ibu belajar tentang hikmat, mari kita lihat dulu apa itu hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani yaitu kokhmah, artinya adalah sangat berhati-hati, bertindak bijak, dan menjadi ahli. Sedangkan hikmat dalam bahasa Yunani, Sophia, Bapak Ibu yang punya anak namanya Sophia, itu hikmat. Ya, itu artinya adalah memiliki ketajaman untuk membedakan, untuk mempertimbangkan, berhati-hati dan waspada. Jadi arti hikmat dalam perspektif kekristenan, ya, dalam sudut pandang Kristen, hikmat adalah kemampuan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dia berpengertian, bisa membedakan apa yang baik dari yang jahat, ya, bisa membedakan yang benar dari yang salah di dalam suatu masalah, di dalam suatu perkara, sehingga dia bisa bertindak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Dan orang yang berhikmat itu orang yang bisa melihat kehidupannya dari sudut pandang Allah. Dan dia juga memutuskan untuk menjalani kehidupannya berdasarkan hikmat Tuhan. Contoh di Alkitab Bapak Ibu, orang yang punya hikmat yang sangat terkenal itu adalah Salomo. Ya, ditulis di dalam Alkitab, Salomo itu adalah orang yang paling bijaksana dari semua orang yang ada waktu itu. Bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam memimpin kerajaannya, bijak dalam menentukan banyak hal. Bahkan di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 berkata bahwa Salomo itu punya hikmat dan pengertian yang amat besar. Dan akalnya luas seperti dataran pasir di tepi pantai. Artinya Salomo itu juga pandai. Dia bisa mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Dengan hikmatnya dia bisa memimpin rakyatnya untuk mendirikan bait Allah. Dia juga bisa membuat istananya yang luar biasa megahnya. Bapak Ibu, sebenarnya bukan cuma Salomo saja yang dipanggil untuk berhikmat. Ya, semua kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua dipanggil untuk berhikmat. Betapa pentingnya kita punya hikmat Tuhan, saudara.
Ya, betapa berharganya kalau kita punya hikmat Tuhan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Hikmat akan membawa kita dan menuntun kita menemukan hal-hal yang baru. Ya, melihat peluang-peluang baru. Ya, membuat terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Hikmat juga membuat kita jadi bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan yang menuntun kita bisa hidup sejahtera dan bahagia. Ya, kita bisa membedakan mana yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kita bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat, mana yang benar dari yang salah. Hikmat bisa menuntun kita berjalan dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita punya hikmat itu? Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita lihat tanda-tandanya orang yang berhikmat. Yang pertama, orang yang berhikmat itu, saudara, Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Ya, karena di Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur 111 ayat 10 juga berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi tanda pertama kalau dia berhikmat, dia pasti takut akan Tuhan. Ya, bukannya takut akan Tuhan, bukannya ngeri seperti kita ngeri di dalam kamar yang gelap atau sebagainya, ya, tetapi yang dimaksud di sini takut akan Tuhan adalah hormat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, menjunjung tinggi Tuhan. Dan juga menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Ketika kita takut akan Tuhan, saudara, ketika kita hormat kepada Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka hikmat, kepandaian, pengertian dari Tuhan turun atas kita. Ada satu contoh di Alkitab, orang yang takut akan Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, yaitu Nuh. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kata lain, Nuh itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena Nuh takut akan Tuhan, maka dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Maka Allah memberitakan rencananya kepada Nuh. Ya, Nuh mendapatkan hikmat daripada Allah untuk membuat bahtera yang besar. Meskipun waktu itu Nuh sudah tua, meskipun Nuh bukan tukang kayu, tetapi dengan hikmat Tuhan, Nuh bisa menyelesaikan bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi tanda pertama orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Tanda yang kedua, Bapak Ibu, orang yang berhikmat adalah orang yang punya sikap rendah hati. Ya, Amsal 11 ayat 2 mengatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi hikmat itu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati. Bukan kepada orang-orang yang tinggi hati, bukan kepada orang-orang yang sombong. Kenapa? Ya, kenapa kok hikmat dikasih kepada orang-orang yang rendah hati? Karena yang pertama, orang rendah hati dikasihi Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 6b. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa hikmat diberikan kepada orang yang rendah hati? Karena Tuhan membimbing dan mengajarkan orang-orang yang rendah hati. Ya, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Bukan karena Tuhan pelit dengan hikmatnya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, maka kita nggak bisa terima ajaran dan nasihat tuntunan Tuhan. Kalau kita sombong, kita tidak merasa perlu hikmat Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu hikmat Tuhan karena kita merasa sudah bisa segala-galanya, ya. Dan hanya orang yang rendah hatilah yang menerima bimbingan, ajaran, dan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanda orang yang berhikmat adalah orang yang mampu berpikir kreatif. Sumber hikmat
itu adalah Allah yang kreatif, ya. Karena Allahnya kreatif, maka kita yang diberikan hikmat pun pasti jadi mampu berpikir kreatif. Kita tahu Allah kita, ya, itu Allah yang sangat kreatif, ya. Dari proses penciptaan alam semesta, Bapak Ibu, ya, alam semesta isinya kita bisa melihat betapa kreatifnya Allah kita, ya. Jutaan jenis binatang diciptakan, ya, dan juga jenis tanaman yang berbeda-beda yang ada di seluruh muka bumi ini. Juga lihat aja manusia, tidak ada satupun wajah manusia yang sama persis sekalipun dia kembar. Jadi Allah kita Allah yang kreatif. Begitu juga saudara-saudara, bagaimana kreatifnya Tuhan itu memberikan jawaban, ya, untuk berbagai permasalahan hidup manusia. Sebagai contoh, kita lihat saja waktu Allah membantu umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang subur itu. Ya, kita lihat Tuhan memberi tiang awan, tiang api, ada mana, ya, ada daging, ada burung puyuh. Dia juga bisa membelah laut Tebrau untuk menolong. Itu semua memperlihatkan betapa kreativitasnya Allah kita memberi solusi bagi hidup manusia. Begitu juga dengan Yesus, Bapak Ibu. Yesus dalam pelayanannya di dunia ini banyak sekali menggunakan metode kreatif. Dalam misi pelayanannya, Yesus banyak menggunakan perumpamaan, ada diskusi, ada tanya jawab, ada kadang-kadang menyembuhkan, bahkan membangkitkan. Dia memberikan contoh keteladanan hidup, ya. Banyak lagi kreativitas yang diperlihatkan oleh Yesus. Dia tidak pernah monoton di dalam pelayanannya. Nah, karena sumber hikmatnya itu kreatif, Bapak Ibu, maka kita pun yang menerima hikmat dari Dia pasti mampu berpikir kreatif. Karena kalau kita kreatif, kita jadi bisa memecahkan persoalan. Ya, kreatif itu juga bisa membuat terobosan baru. Kreatif itu juga bisa membuat hubungan berkeluarga jadi baik. Kita bisa kreatif keluar dari krisis ekonomi. Ketika kita kreatif, Bapak Ibu, itu akan membawa keberuntungan. Firman Tuhan katakan, ya, kalau kita punya hikmat, ada kepandaian dan ada keberuntungan. Yang keempat, tanda orang berhikmat adalah mampu merespon masalah dengan benar. Orang berhikmat, Bapak Ibu, karena mendapat tuntunan dari Allah, adalah orang yang bisa merespon masalah dengan benar. Bisa merespon kesulitan-kesulitan dengan benar. Ya, baik dalam situasi bagus maupun dalam situasi buruk. Bukan hanya memberi respon yang baik pada situasi yang baik, tetapi juga bisa memberikan respon yang baik pada waktu situasi yang buruk. Nah, respon benar inilah yang menentukan, Bapak Ibu. Ya, respon benar inilah yang menentukan kita berhasil atau kita tidak berhasil. Respon benar inilah yang menentukan kita jadi pemenang atau jadi pecundang. Respon benar inilah yang membuat kita bisa sejahtera dan bisa bahagia. Dan orang berhikmat, dia tahu bahwa setiap kejadian tidak menentukan masa depan. Respon terhadap kejadian itulah yang menentukan masa depan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di mana ada seorang pria tua yang hidup dengan kedua anaknya. Sebelum meninggal, dia membagikan sejumlah uang kepada kedua anaknya itu dengan pesan, gunakan uang ini sebaik-baiknya, jadikan uang ini sebagai modal usaha, supaya engkau menjadi berhasil dalam hidupmu. Tapi ingat satu pesanku, kata bapak itu, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Setelah meninggal, bapak itu, kedua anaknya mulai menggunakan uang itu untuk mendirikan usaha. Mengingat pesan ayahnya, anak yang pertama setiap hari ya pulang dari tempat usahanya ke rumah atau pergi dari rumah ke tempat usahanya selalu pakai payung. Ya, dia berusaha untuk melindungi kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari dengan harapan dia akan berhasil. Tapi saudara-saudara, kenyataannya dia bukannya menjadi orang yang berhasil, melainkan usahanya jadi bangkrut.
Sedangkan adiknya yang kedua, saudara-saudara, dalam memaknai pesan ayahnya berbeda. Dia tidak mau membeli payung atau topi sebagai pelindung untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Tetapi setiap hari dia pergi pagi-pagi buta sebelum matahari terbit dan pulang ke rumahnya ya setelah matahari terbenam. Dengan cara itu dia bisa melindungi kepalanya dari sinar matahari, tetapi juga jadi punya banyak waktu untuk mengelola usahanya. Sehingga akhirnya lama-kelamaan usahanya menjadi berhasil. Lihat Bapak Ibu, beda respon, beda hasil. Orang berhikmat, dia mampu merespon masalahnya dengan benar. Di Alkitab ada satu orang contoh ya yang dia orang yang berhikmat tetapi juga mampu merespon masalah dengan benar. Dia adalah Yusuf. Kita tahu Yusuf, Bapak Ibu, ya tadinya itu cuma seorang budak, ya karena dijual oleh saudara-saudaranya maka dia jadi budak. Tetapi karena hikmat Tuhan turun atasnya, dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Dia diberi kepercayaan karena dia berhasil, dia selalu bekerja dengan baik, maka akhirnya dia diberi kepercayaan oleh Potifar, ya untuk berkuasa seluruh harta dan seluruh isi di dalam rumahnya. Nah Yusuf yang pintar Bapak Ibu, baik karena di situ ditulis manis sikapnya dan juga dia ganteng ya karena dikatakan elok parasnya. Rupanya Yusuf itu memikat tante Potifar. Sehingga tante Potifar itu mencoba untuk merayu Yusuf. Ya, dia mencoba dengan berbagai cara untuk merayu Yusuf supaya Yusuf mau tidur bareng sama dia. Tetapi sekali lagi karena Yusuf adalah orang yang berhikmat, penuh dengan tuntunan Tuhan, maka Yusuf menolak mentah-mentah tante Potifar. Ya, karena dia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Sebenarnya saudara-saudara bisa saja Yusuf punya respon sebaliknya. Dia bisa saja melayani tante Potifar. Ya, karena yang ngajak, yang ngerayu itu adalah tante Potifar. Dan waktu itu Om Potifar tidak ada di rumah. Jadi dia punya kesempatan untuk melakukan respon sebaliknya. Tetapi sekali lagi karena Yusuf orang yang berhikmat, dia mampu merespon dengan benar. Baik dalam keadaan yang buruk sekalipun, ya dia tahu memberikan respon yang benar. Meskipun ada akibatnya Bapak Ibu, Yusuf kemudian dipenjarakan. Tetapi sekali lagi karena hikmat Tuhan selalu ada beserta dengan dia. Dia kembali diangkat menjadi orang yang berakal budi, menjadi orang yang bisa dipercayakan. Ya, karena di Kejadian 41 ayat 39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf diakui sebagai orang yang berhikmat, berakal budi dan bijaksana. Nah saudara-saudara, banyak orang Kristen gagal dalam mengatasi kesulitan hidup karena ini tidak tahu atau tidak mampu merespon masalah dengan benar. Ya, tidak bisa merespon kesulitan dengan benar. Ya, tetapi sekali lagi orang yang berhikmat, dia mampu merespon masalah dengan benar. Yang kelima, Bapak Ibu, tandanya orang berhikmat adalah mampu membuat keputusan dengan bijak. Sekali lagi, orang yang berhikmat itu ditandai juga dengan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Mengapa? Karena hikmat Tuhan itu membawa kepada kita tadi dikatakan kepandaian, berpengertian, dan jadi bijaksana. Bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat. Bisa membedakan mana yang benar dari yang salah. Jadi bijaksana, bisa memutuskan banyak perkara. Nah, contoh di Alkitab Salomo, Bapak Ibu ya. Salomo itu pada suatu waktu dia diminta untuk memutuskan perkara dari dua orang ibu yang punya bayi, yang sama-sama punya bayi. Dua orang ibu yang melahirkan dalam bersamaan waktu, ya. Beda waktu 3 hari ditulis dalam 1 Raja-Raja 3. Dan pada suatu malam ada satu bayi yang mati
karena ketindihan waktu ibunya tidur. Dan ibu yang bayinya mati itu segera menukar ya dengan bayi yang masih hidup. Jadi bertengkarlah kedua ibu itu di dalam satu rumah itu memperebutkan bayi yang masih hidup. Dan Salomo diminta untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, dengan hikmat Tuhan akhirnya Salomo mengambil pedang ya seakan-akan mau membelah bayi itu menjadi dua bagian. Ya, supaya ibu yang satu mendapat setengah bagian dan ibu yang lainnya juga dapat setengah bagian. Ibu kandung dari bayi yang hidup itu, saudara-saudara, berkata, Salomo, ya belas kasihanlah dengan bayi itu. Jangan dibunuh bayi ini. Kasihin aja bayi yang hidup ini kepada ibu itu, asal ibu itu bisa pelihara dengan baik. Ibu yang satunya berbeda. Ya, dia bilang, iya belah aja jadi dua. Supaya saya nggak dapat, dia juga nggak dapat. Dan Salomo tahu harus bagaimana dia memutuskan perkara itu. Akhirnya Salomo memutuskan bahwa ibu kandung dari bayi yang hidup adalah ibu yang menyerahkan bayinya untuk dipelihara. Sekalipun itu bukan oleh ibu kandungnya sendiri. Ya. Itu contoh bagaimana Salomo bisa memutuskan perkara dengan bijak. Hikmat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu membuat kita bisa mampu mengambil keputusan yang baik. Tanda yang terakhir orang yang berhikmat adalah mampu menyatakan karakter yang baik. Yakobus 3 ayat 13 dan 17, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 17, tetapi hikmat yang lahir dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu, orang berhikmat tidak bisa diukur dari fisiknya. Jadi kita nggak bisa lihat fisik seseorang menandakan bahwa dia berhikmat. Dan bukan juga dari pencapaian materi atau prestasinya. Tetapi orang berhikmat bisa diukur dari karakternya. Ya, tadi Yakobus mengatakan kalau orang berhikmat, dia bisa menyatakan perbuatannya. Ya, bisa menyatakan karakternya yang baik. Hikmat akan menuntun kita memiliki cara hidup yang baik. Ya, dapat menyatakan perbuatan, tingkah laku, karakter yang baik yang lahir tadi firman Tuhan katakan dari kelemah lembutan. Dia juga pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan tidak munafik. Bapak Ibu, itu adalah kita sudah belajar hari ini 6 tanda orang yang berhikmat. Yang pertama, orang yang berhikmat pasti takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang berhikmat punya sikap rendah hati. Orang yang berhikmat dia mampu berpikir kreatif. Dan orang yang berhikmat mampu merespon masalah dengan benar. Dan orang yang berhikmat mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan mampu menyatakan karakter yang baik. Sudahkah 6 tanda tersebut ada di dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih kekurangan hikmat, sehingga belum ada tanda-tanda atau belum ada jalan untuk menemukan terobosan baru untuk masalah-masalah kita, untuk kesulitan-kesulitan kita, marilah kita memintanya kepada Allah. Karena Yakobus 1 ayat 5-8 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepada Allah. Jadi ada kesempatan buat kita untuk meminta kepada Allah. Kenapa harus meminta kepada Allah? Karena Amsal 2 ayat 6 berkata, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat menjadi orang yang berhikmat di tengah badai kesulitan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk punya hikmat
dari Tuhan untuk berhasil, untuk mencapai setiap apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami berterima kasih bahwa ada hikmat dari Tuhan buat kami. Kami dipanggil untuk punya hikmat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami menerima hikmat daripada Tuhan. Mampukan kami menjadi orang yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang mampu menjadi pelaku firman, sehingga hikmat Tuhan itu bisa turun atas kami. Mulai hari ini Tuhan, kami berjanji untuk kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang punya sikap rendah hati, sehingga hikmat itu turun atas kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk berpikir kreatif, sehingga kami berhasil di dalam kehidupan kami. Kami mampu merespon masalah-masalah kehidupan kami dengan baik dan benar. Kami mampu untuk memutuskan segala perkara dengan bijak, tetapi juga kami mampu Tuhan untuk menyatakan kehidupan kami, perbuatan kami, perilaku kami sesuai dengan karakter Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah belajar dari firman-Mu, tetapi ajarkanlah kami Tuhan untuk kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Biar kiranya Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri dan kita berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan masih percayakan sampai dengan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap berkat yang Tuhan hampiri dalam kehidupan kami itu merupakan berkat Tuhan yang Kau percayakan dan juga harus kami kembalikan untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkiranya Kau memberkati dan menguduskan apa yang kami persembahkan, dan berkiranya hati kami boleh tulus ikhlas di dalam memberi buat Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Ibadah Minggu 19 Juli pukul 10 dengan pembicara Pendeta Apin Militia Kristi. Ibadah doa Selasa 14 Juli pukul 19 dengan Webex Meeting. Ibadah WBI Jumat 17 Juli pukul 13 dengan Webex Meeting. Katekisasi Pranikah kembali diadakan pada 19 Juli sampai 11 Oktober untuk periode pernikahan Oktober 2020 sampai April 2021. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Pendeta Pembantu Ayub Sahrul Effendi.
Ibadah Next Gen untuk Youth dan Teens Minggu 19 Juli pukul 11. Ibadah Abi setiap minggu di YouTube channel GBI Petamburan pukul 9. Bagi Anda yang ingin mendapatkan Iwarta, Anda dapat mendaftarkan nomor WhatsApp Anda ke Sekretariat Gereja atau melalui Instagram di @gbipetamburan. Jangan lupa saksikan Petamburan Bible Study nanti malam pukul 19 di YouTube channel GBI Petamburan. Petamburan Bible Study minggu depan pukul 19 dengan tema Orang Percaya Meninggal Karena COVID-19, Tanda Tidak Beriman. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat menghubungi WhatsApp GBI Petamburan di nomor yang tertera. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, secara khusus untuk Pendeta Sugiono, Minggu 12 Juli yang ke-57 tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Anda. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kebijaksanaan, sehingga dengan bijaksana itu kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, dan dimanapun ia berada, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara ini, pemimpinnya Tuhan berikan hikmat, supaya dengan demikian dapat mengatur bangsa ini dengan baik, mengatur semua menteri dan bawahannya dengan baik, dan juga mencegah meluasnya pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan hidup kami satu minggu ini ke depan. Biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kami percaya dengan hikmat bijaksana yang daripadamu, kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah khawatir dan gentar, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Karena itu sekarang terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.